TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Karena apa? Karena pada hari ini posisinya kediaman atau objek tanahnya dimiliki oleh beliau itu sedang dilakukan pemagaran. Nah, tentu pemagaran ini menjadi persoalan karena menabrak peraturan atau regulasi hukum yang berlaku. Nah, sebagai catatan bahwa keluarga Ibu Ahok telah membeli tanah itu tahun 1998. 1998 sekitar 2.900 sekian. Nah, 7.000. Oke. Dan kemudian tahun 99, tahun kemudian setelah dilakukan beli, pengikatan jual beli, kemudian dinaikkan dalam pembuatan akte jual beli di hadap. Ini sudah ada perintah pengadilan eksekusi dan sudah ada eksekusinya yang juga itu dilakukan oleh terlibat dalam eksekusi itu. Hadir ada itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kesininya ada perkembangan bahwa itu beda objek. Nah ini kalau begitu kan tanggung jawabnya kan sama-sama. Seperti itu. Nama saya Ining Tesalonika, advokat. Perkara ini sudah berlangsung sejak tahun 2009. Ya. Inti masalahnya sebetulnya bukan akses. Inti masalahnya itu ada pada dikabulkannya permohonan pendaftaran SHM atas nama Tiongkok. Tapi serentak dengan itu, setelah waktu beberapa waktu kemudian ada pemeriksaan dari Kambil yang kemudian membatalkan 3 SHM. Tentunya pembatalan 3 SHM ini sangat menyakiti pemiliknya. Nah, dari situlah timbul mulai masalah upaya-upaya ekstrajudisial, ya, upaya di luar hukum, upaya sepihak mempersulit penegakan hukum, yaitu dengan cara melakukan blokade tembok. Nah, kita terus melakukan upaya hukum, fokus kepada penegakan hukum. Lawan Chandra Gunawan fokus kepada upaya menghambat penguasaan fisik di lapangan. Lawan menggunakan sejumlah preman, memelihara preman, sehingga kita berusaha menghindari kekerasan fisik di lapangan. Kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, Polda Metro, Polres Jakarta Utara, Polsek Penjaringan. Kita juga sudah berkoordinasi lewat Polsek Penjaringan dengan Camat Penjaringan. Tanggal terbaru 26 April 2021. Dalam rapat itu judulnya rapat terkait aset Fasos di Kelurahan Kapuk Muara yang telah diserah terimakan oleh PT Duta Kreasi Bersama Realdindo kepada Pemprov DKI. Jadi acaranya ini, judulnya ini menyimpang daripada persoalan kita. Sehingga 26 April sampai hari ini nggak ada kabarnya. Kami sudah ketemu dengan Pak DPK, dengan Pak Lurah, nggak ada kabar yang lagi hari itu. Karena memang judulnya tidak tepat. Judul yang tepat itu adalah upaya penegakan hukum kita lewat jalur-jalur hukum yang benar diatasi oleh lawan atau di-counteraksi oleh lawan dengan upaya ekstrajudisial. Nah, upaya ekstrajudisial ini adalah blokade cor tembok beton.
2,5 meter tingginya, tebalnya cor beton itu 25 cm, melintasi jalan menuju akses. Di balik cor beton itu ada batu-batu kali besar sekali, ada ekskavator tua besar sekali. Kemudian sekitar 3 bulan lalu ada cor beton lagi di belakangnya, tebalnya 60 cm. Saya khawatir nanti untuk mempertahankan penguasaan fisik, mereka pelihara ular nanti di sana. Karena sudah ada lubang besar di situ, sudah lengkap semua semak-semaknya. Nah, menurut hemat saya, tanah itu kan berfungsi sosial, ya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Bagaimana caranya aset tanah tidak terlantar? Harus ada nilai sosial, manfaat sosialnya. Nah, ini coba kita pikir bersama. Kalau pendekatan saya, ada beberapa perda yang ditabrak oleh pelaku blokade tersebut, yaitu Perda DKI nomor 2 tahun 87 tentang ketertiban umum, 2 Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Sampah-sampah ditumpuk secara masif, sengaja niatnya adalah untuk menghambat akses masuk. Nah, ketika kita laporkan kepada Polres, Polda, mereka bilang ini kewenangannya dari Pemda. Ketika kami mengirim surat ke Gubernur, Wagub, Wali Kota Utara, ada sejumlah surat masuk, ya, ke Gubernur tanggal 12 Oktober 2020, Wali Kota Utara 8 Desember 2020. Wali Kota Utara lagi 25 Januari 2021. Wali Kota Utara lagi 8 April 2021. Wali Kota Utara lagi 18 Mei 2021. Ke Sekda 9 Juni 2021. Ada 6 surat kurang lebih. Tidak ada tanggapan sama sekali. Jadi kami prihatin dengan surat ini, tidak ada tanggapan sama sekali. Nah, ada kawan kami sarankan untuk coba berdiskusi dengan DPRD, dengan PDIP. Barangkali bisa membantu memfasilitasi, mencari tahu apa sebab surat kami tidak ditanggapi. Ada beberapa sebab. Kita masukkan surat, kita salah kirim surat ke sekretariat yang benar. Kedua, kita sudah masukkan surat ke sekretariat yang benar, tapi tidak ditindaklanjuti atau disembunyikan. Atau ketika kita sudah mengirim surat tersebut, nyampe ke yang bersangkutan, disposisi lalu lenyap, entah ada di mana. Nah, tolong kita berbicara bukan semata blokade totem beton. Tolong DPRD dari PDIP memeriksa apakah persoalan ini juga merata di semua persoalan keluhan rakyat gitu ya. Karena ini masalah yang menurut saya sistemik. Kalau sampai ada surat tidak ditanggapi, mestinya dicari tahu sebabnya apa. Menurut hemat saya, kalau surat tidak ada tanggapan, kemungkinan nanti akan banyak aksi jalanan. Ya, kita bicara secara umum dulu. Bagaimana caranya menata ibu kota tanpa banyak aksi jalanan. Ya, saya kira sudah cukup jelas inti masalahnya kita sampaikan. Tinggal pihak yang berwenang, entah di Pemprov atau di Wali Kota Utara atau jajaran di bawahnya, yang menelisik apakah ada pelanggaran Perda terhadap blokade cor beton tersebut. Kalau analisis saya, tanah itu hanya terbagi dua. Tanah umum, tanah pribadi. Tanah pribadi itu memiliki hak monopolistik. Hanya pribadi tersebut yang bisa menguasai, memanfaatkannya. Di luar tanah pribadi, maka menjadi tanah umum. Tanah umum, apapun statusnya menjadi tanggung jawab daripada Pemda. Tingkat 2 atau tingkat 1. Demikian uraian saya sementara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiping ya. Ya. Jadi kita coba fokuskan pada objek
pengaduan ini berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan yang sudah disampaikan dalam surat-surat seperti itu, dan nanti tinggal diklarifikasi oleh teman-teman eksekutif. Oke, selanjutnya dari pihak dari mewakili wali kota Pak Askes Mas ya. Posisi saya dan dalam satu bulan saya mencoba BAP dan memang belum tahu persis kondisi pemakaman yang ada. Namun demikian saya bawa staf saya yang kebetulan mungkin memang tahu dari awal proses. Yang terhormat anggota Dewan Pimpinan Dapat serta anggota DPRD fraksi PDIP, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, mohon izin saya sedikit menjelaskan tentang pagar atau titik beton yang dimasukkan oleh perwakilan dari Bapak di Ahok dan kuasa hukum. Yang pertama, bahwa titik lokasi pagar atau beton itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 19/20/18/PN/PKT/UTR tanggal 24 Oktober 2018 itu sudah pernah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri didampingi oleh aparat gabungan baik dari TNI, Polri, dan Satpol PP, baik lurah dan camat pada saat itu. Yang kedua, bahwa yang disampaikan Bapak ini pertemuan dengan camat dan Kapolsek yang tidak lanjut dari permasalahan pagar itu, pada awalnya pemahaman kami yang disampaikan oleh pihak DP Ahok, Bapak DP Ahok dan kuasa hukum, bahwa menyampaikan titik tersebut merupakan aset pasos pasung yang fungsinya sebagai jalan. Pada saat pertemuan telah kami jelaskan bahwa saat itu pada saat pertemuan bahwa titik tersebut memang menjadi masuk dalam rencana untuk dibuat jalan atau perencanaan jalan dalam tata ruang Pemprov DKI Jakarta. Tapi titik tersebut atau akses atau lahan tersebut belum pernah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga itu masih dalam perencanaan. Mungkin Bapak akses mengenai pasus-pasus itu sudah beberapa kali disampaikan baik kepada Bapak ini maupun Ibu Julio terkait bahwa itu bukan belum masuk dalam aset pasus-pasus karena masih dalam perencanaan, belum ada pembebasan dan belum ada pembangunan dari Dinas Bina Marga. Pada saat itu ya kami setelah pertemuan itu kami berpikir bahwa satu poin bahwa itu bukan aset pasus-pasung sudah sepakat. Yang kedua yang ingin saya laporkan adalah bahwa lokasi tersebut masih dalam proses perkara baik di pengadilan maupun di kepolisian, sehingga kami tidak bisa intervensi di situ. Kalau kami masuk masih dalam status penyidikan atau masih dalam status pengadilan, dikhawatirkan lurah, camat atau Pemprov DKI Jakarta melakukan kewenangan yang bukan kewenangannya karena masih dalam proses perkara. Sehingga saran saya dan Kapolsek pada saat itu ya kita menunggu dulu proses hukumnya selesai, inkrah, baru nanti bagaimana kita lanjutnya seterusnya. Intinya seperti itu yang ingin saya sampaikan, karena terkait kalau sampah
Mungkin nanti lurah bisa menjelaskan apakah PPSU juga bisa masuk ataukah sampah itu di pinggir jalan atau memang di lahan ini yang diklaim Pak Chandra Gunawan atau Pak Teti Ahok. Nanti kondisi lapangan bisa dijelaskan oleh lurah. Perencanaan pembangunan masing-masing kan? Oh, enggak. Jadi Mengundang tadi ya dalam rangka mengundang tadi karena ada surat ke saya juga Pak dari Teti Ahok, kemudian ada permohonan dari Teti Ahok melalui kuasa hukum ke Kapolsek untuk dilaksanakan pertemuan. Sehingga kami dari 3 pilar kecamatan materinya beda kan Pak? Materinya Bapak yang disampaikan undangan itu sama Pak. Itu juga yang dibahas. Karena awalnya klaimnya bahwa itu menyampaikan berapa kali datang ke kecamatan bahwa itu aset palsu serah terima dari PT Realtindo itu, Duta Kreasi Realtindo. Sehingga kami jelaskan bahwa titik yang disampaikan itu berbeda. Dan kami sampaikan juga bahwa pagar itu belum menjadi aset pemerintah. Itu Pak, jadi 2 hal yang berbeda, mohon izin Pak. Oke, nanti dulu ya. Lanjut dari Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pihak dari Badan Aset dan kami sudah turun ke lapangan, jadi sudah melakukan pengecekan terkait yang dikatakan jalan kasus-kasus. Nah, tanggal kita bulan November 2020, Badan Aset sudah turun bersama dengan Satpol PP dan Lurah, dan memang lokasi yang dimaksud dengan kasus-kasus itu jauh. Dan itu ada berita acara serah terimanya kepada gubernur, dan kami sudah bagikan kepada kedua belah pihak untuk diketahui bahwa akses jalan di situ itu bukan kasus-kasus yang dimaksud. Nah, saya kira itu tambahan dari kita, karena ini juga sudah dari Badan Aset maupun di tingkat kota sudah dirapatkan mengenai kasus-kasus tersebut. Dan kemarin kurang lebih 3 minggu yang lalu Pak, saya juga dipanggil Baris Krim yang terkait dengan permasalahan sengketa tanah ini. Nah, kami juga tidak bisa berbuat banyak terkait dengan kondisi di lapangan Pak, karena ini masih berkasus di baik di hukum maupun di kepolisian Pak. Jadi memang pihak dari Teti Ahok berapa kali minta bantuan kepada kita Pak, tapi karena belum ada putusan yang inkrah, kami tidak bisa berbuat banyak. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Sekalian dari Biro Hukum Pak, terkait permasalahan ini baru kemudian kami dengar hari ini Pak. Terkait mungkin rapat-rapat sebelumnya atau surat-surat pengaduan tidak ada diskusi di Biro Hukum maupun rapat-rapat mungkin di tingkat wali kota atau di bawahnya tidak pernah dalam segi hukum. Nah, namun yang kami lihat di sini ini kan sudah ada masalah ini kan sudah masuk ke pengadilan Pak ya, sudah pernah ada eksekusi begitu. Saya kira ini murni perdata Pak, orang per orang begitu. Kalau pemerintah masuk di sana seperti yang disampaikan oleh Pak Camat Pak Lurah juga tadi, karena di lintas pemerintahan begitu, khususnya ini objek di penyidikan kepolisian, saya kira ini perlu hati-hati Pak begitu. Jangan sampai nanti tindakan dari kita itu bisa dinyatakan merusak barang bukti atau tidak begitu. Nah, saya juga begini Pak, ada pertanyaan sedikit ke pemohon.
akses satu-satunya akses jalan ke tanah Bapak itu nggak ada sama sekali. Gitu ya. Mohon izin ya kepada Bapak sekalian yang telah hadir di sini. Yang ingin disampaikan, kami kan sebelum eksekusi lanjut itu pernah kita rapat di Gubernur Ahok, Jangan Ahok. Ya. Dia memfasilitas sebagai hukum Pak, maka OPT DKI. Tidak mau tuh diundang sama saya kan. Karena kita mengikuti harusnya Satpol mengetahui sudah bisa menggali DKI atau belum, kan datanya kan sama penggali kan. Jadi tidak disuruh bersurat ke aset negara. Kami baik juga bersurat. Ini surat kami terima, kami kecewa. Sesuai kita belum menanyakan sesuai sertifikat kami, sesuai tak akta, sesuai sertifikat kami, kan bahwa jalan pasir masuk kita kan kartu indah, kartu bencana, JRT maupun tidak. Tapi ada setelah apa itu ada skenario Pak, rekayasa Pak. Pejabat itu yang tidak menahu juga rekayasa sama stafnya Pak, menyatakan bahwa sudah selalu PT Duta Resido kepada Pemda DKI 2008. Tapi yang membuat surat itu tak jelas Pak, dia tidak tulis nama alamat jelas PT itu selalu jalan mana aja, kanan kiri kan nggak disaling. Jadinya kita untuk eksekusi Hakim PS pun datang ke lokasi Pak, sampai 3 kali karena saling menggugat Pak, pengadilan saya menggugat. Jadi ini kita diskusi bersama timnya, sama-sama sama PS Hakim datang ke lokasi melihat kita pedomannya sesuai tata kota aja Pak. Sesuai tata kota, rumah susun, kartu indah, kartu bencana, setika itu yang kita pedomankan. Yang lain tidak perlu, karena kita terlihat kalau kita bisa bicara. Jadi hanya Pak ya. Terus akhirnya kami Pak Suri kami menanyakan PT Duta Resido alamat mana. Terus bagian hukum yang ini, bagian hukum yang dibongkar Pak ya, saya bilang bahwa ini kayaknya sama letak lokasi ibu perlu setelah terima, soalnya itu nggak bisa membongkar lokasi itu karena perlu dibongkar ke Pemda DKI. Saya bilang Pak, kayaknya ini soalnya ada benar. Akhirnya saya datang ke lantai itu lagi bagian persuatan sampai itu ibu tuh tantang saya bahwa tidak benar suratnya. Kalau ibu tak percaya, ibu pertunjukan ke Pak Budi ini, Pak Budi yang membuat surat kepada ibu. Akhirnya saya jadi berdebat ya, akhirnya saya pulang, akhirnya lawan bukan buat saya, lawan patah ketika dibanggakan, juga saya itu satu. Setelah sebuah saya tidak bicara kan, setelah kan bersama dengan Tuhan, suatu kita diperiksa sama majelis hakim, sampai 100 bukti Pak, persidangan PSDS sampai tindakan saya, tapi berpedoman dengan sertifikat saya, kan dari kartunya kartu bencana sesuai yang kita bikin kan sesuai tata kota. Akhirnya hakim memutuskan untuk persidangan kan ada saksi menurut surat penyidikan. Sampai hakim menegur bahwa 14 hari akan dilakukan lembaga eksekusi di mana saudara tidak ada izin untuk menembokkan jalanan semua itu tanpa izin. Sampai 14 tak ada kata banyak melalui lembaga eksekusi. Tapi keputusan saya Pak 2018 karena ada rasa keadilan Pak, karena keputusan pertama Pak meskipun banding kasasi bisa dilakukan. Yang saya kecewa waktu lapor kan hakimnya nggak berkata dia mengundang Pak ini semua konstitusi Pak, sebuah konstitusi hadir bersama sama wali kota semua hadir di situ dan semua menandatangani Pak, semua menandatangani setuju dilakukan pembongkaran terhadap jalan aset masuk saya itu Pak, sesuai sertifikat kartu indah kartu bencana. Ini soalnya ada nggak oknum yang menyembunyikan siapa Pak? Ini tanggal 27 November 2018, Panitra mengundang semua pihak untuk mengamankan senjata kata ujang, karena semua hadir sama kepolisian. Kalau datang hadir di dalam gerak itu, ada yang mengkomplain bahwa banyak diskusi pada itu ada besi tua, besi dekola yang bisa menghalang masuk, tapi terjadi tidak masih diskusi. Jadi kita 2 kali PS ke lokasi mengecek bersama hakim yang mulia. Maka kita, saya menyetujui semua menyetujui seperapat dan ada konsen Bu. Bapak-bapak ada konsen setuju semua kayak begitu membongkar secara fakta. Kita bongkar sorenya Pak, lawan tuh tutupnya alasan ini Pak. Saya langsung tempel itu Pak. Dan muncul BPT juga PES itu yang saya komplain sama itu. Kalau itu nggak percaya kami, itu pertunjukan. Kalau yang itu Pak Presiden Pak Budi Harjo itu Pak. Tapi saya tidak bisa salahkan dia karena kan dia nggak tulis alamat yang jelas kan nggak bisa salahkan juga. Cuma saya komplain. Akhirnya bicara dengan waktu Pak ya. Masalah semua mendengarkan doa ya. Ada rapat ini Pak. Ada rapat ini Pak. Kan pendapat itu banyak Pak. Pendapat banyak. Sudah kepada penguasa negara ada rapat
tapi nggak undang kita, tapi saya dapat dari Tuhan juga bahwa Ibu Ahok Jalan Ibu itu nggak ada aset. Saya kaget kan, akhirnya saya pelajari PT Duta Pensindo yang dijawab sama semua sebenarnya itu salah apa? Dia ada di kartu raya nomor 41 apa? Dan rekan dengan tangan saya kartu Indah 1 kilo. Jadi yang diserahkan itu jalan kartu raya itu sepanjang itu 4.000 meter, nggak ada kaitan. Kenapa? Pengurus seneda tega ya sebelum berjabatnya menjawab pada saya saat dengan ketika itu yang bukan lokasi di situ. Kan ada keputusan hati nggak benar Pak. Jadi kita berlunas ke kota-kota. Ya, dari setiap kota-kota itu kita nggak boleh betul-betul PT itu. PT kan banyak alamatnya pasti berbeda-beda. Jadi kenapa waktu kita konven pertama kali di lahan, tiba-tiba entah siapa yang bisa termasuk begini Pak. Menggunakan kami itu ada PT Duta Pensindo. Tapi kita kayak Bapak kan saya nggak komplain. Mau PT Duta Pensindo dulu nggak ada kaitan dengan kita. Kenapa? Karena itu berbeda dengan saya. Nah, sampai sekarang ini yang menjadi alasan bahwa PT itu belum satu kendala terima sampai lapis saya nggak bisa memasukkan lokasi saya Pak. Jadi saya merasa Pak yang DPR nggak bisa kami ada surat pengukuran Pak. Bahwa dan apa sih Pak pejabat negara naik Pak dari kota utara selatan barat sudah tambah 20 tahun. Jadi kalau dana kota gimana sertifikat berbunyi, nggak boleh nunggu teknis lihat. Ini nggak semua itu tapi dan anggapan setiap hari kita mengatakan jadi mengatakan ada PT ini yang mengajarkan Pak. Ini nggak ada kaitan kita. Ini siapa yang mulai dengan ini minta keadilan Pak. Saya satu Pak. Putusan kami sudah minta putusan pertama, kedua, ketiga, Jakarta Utara, putusan lagi, katanya 5 orang dan juga melakukan perbuatan itu. Tapi juga berdata pidana. Terus dirinya dibakui. Tetapi sesuai di pasal DPR yang harus tahu. Oh, dia sebagai karena mengkonsultasi dia tidak mengikat. Ketika punya dari hukum harus kita sama berbicara dengan silakan. Kemarin lawan melakukan penolakan eksekusi Pak. Karena ini juga yang buat kemarin sudah putusan dengan kita. Penolakan eksekusi itu kita menangkap Pak. Jadi penolakan eksekusi katanya dia sepanjang itu jalan dia Pak. Yang jalan itu dan dia untuk pembuktian sama hakim dan penolakan eksekusi ada kasih video semua diperlihatkan pada hakim bahwa ini itu jalan dia berapa jelas sebagai itu kan mengaku di putusan pusat putusan dia 1/6 ditolak. Yang kedua, ditolak. Ketiga, hakim misalkan hakim lebih kata sebulan, yang telah dibatalkan DPR, maka bapaknya belum tentu. Ini minta hakim melakukan. Kita tahu lah, kita anggap begitu. Bangun tembok itu kayak gimana? Kan ada zonasi ya. Sekarang di Bapak Kerja lagi bahas revisi RDTR tentang zonasi. Nah gitu. Tempat, katakanlah belum diserahkan kepada rektor. Tapi zonasinya itu kan nggak bisa dibangun tembok. Nah gitu. Yang paling gampang lah ya, sebelum tadi fungsi sosial UPK dan sebagainya, itu yang paling gampang aja lah ya. Nah gitu. Ada satu tempat, orang banyak loh, bangun bangunan di lahan sendiri aja, belum tentu bisa urus lancar gitu kan. Jadi punya masalah dan sebagainya gitu. Nah ini dan ada pembiaran gitu. Nah gitu. Dan ada pembiaran. Nah ini mungkin perlu diklarifikasi sama teman-teman kerja. Ya kan kejadian seperti ini kan mungkin bukan beliau saja gitu kan di subdeka ini. Gitu. Kebetulan beliau punya akses komunikasi sampai sini. Tapi kan berapa banyak yang mungkin mengalami seperti ini. Jadi kita lihat fenomena gunung es itu. Di bawahnya itu banyak masyarakat problem seperti ini. Dan kemudian saya perlu sampaikan bahwa yang namanya inkrah ya inkrah eksekusi. Nggak ada urusan lagi. Tapi ketika memang ada apa itu lah proses hukum inkrah nggak tahu apa namanya gitu. Nanti baca ini langsung lebih paham. Ya inkrah eksekusi. Sehingga kita, menurut saya kita juga pertama tentu harus memahami dan menguasai. Kedua, jangan sampai kemudian kita absurd gitu, dalam memahami konteks yang sudah jelas gitu, seperti itu. Nah, jadi saya rasa
seperti itu, teman-teman ya, nanti sebelum nanti Satpol PP sama BPN menyampaikan ini apa namanya posisinya kayak gitu, tolong kita bisa saling paham. Oke? Karena ilmu Ahok ini tidak ada begitu ya. Nah, mungkin perlu kita soroti Pak, kalau tanah yang terkena penunjukan rencana jalan kan nggak mungkin bisa terbeli gitu Pak, mungkin bisa masuk dari sana. Kalau itu di tembok di atas tanah yang terkena rencana jalan, di tembok begitu berarti itu tanpa IMB, kita mungkin bisa masuk dari sana berdemokrat. Ya, permohonannya mungkin mungkin masuk tidak begitu Pak. tidak. Karena kalau tingginya ke sekian, sebaliknya sekian itu kan harus ber-IMB, mungkin permohonannya bisa ke BB gitu. Nanti ada konflik dari kita karya. Mungkin solusi saya dari pertama dari situ Pak. Atau yang kedua, ini kan ada rencana jalan nih Pak. Kalau rencana jalan itu kan sebenarnya wajib untuk kita beli Pak, untuk penatang kota. Kalau begitu pindah kan digeser. Nah mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, tapi ini tergantung skala prioritasnya Dinas Bina Marga juga nih, ada pembebasan di sana atau enggak. Tapi bisa juga ibu informasikan ke sana, akses satu-satunya ibu ini kena peruntukan, biar diprioritaskan untuk dibeli BMDKI, mungkin itu. Yang kedua, tapi yang ketiga saya nggak tahu Pak, secara hukum kan kalau nggak salah di bawah perdata tuh orang yang tanahnya atau pekarangannya tertutup wajib harus disediakan akses oleh tanah atau pekarangan yang di depannya, tetapi dengan ganti kerugian sejumlah ganti kerugian tanah yang terkena di depannya itu bisa opsi terakhir yang bisa dimohonkan ke pengadilan nih, agar si orang yang di depan itu nih harus menjual ke ibu senilai berapa gitu mungkin bisa ditempuh. Iya Pak, terima kasih. Terkait dengan ini apa dengan masalah diberikan tadi. Ya kalau berdasarkan data kita sih ya ini apa rupanya ada penembokan di sekitar ini ya dekat SAM nomor 670, SAM 670 terus kemudian di dekat SAM 670 ini yang menghalangi akses ke lokasinya untuk Ahok tadi. Terus kemudian tadi sudah disampaikan narasumber terdahulu bahwa kalau menurut Depok ya pernah sekarang ada IEP-nya ya, IEP-nya mungkin itu perlu diklarifikasi. Terus kemudian yang perlu kita pegang bersama adalah ya tanah itu hak keberadaan seseorang yang diakui tapi tetap memiliki fungsi sosial di dalamnya. Jadi yang harus kita kedepankan ke semua pihak bahwa oke, saya punya sertifikat, tetapi kalau misalkan kepemilikan saya menghalangi kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak di area saya, maka saya wajib memberikan akses kepada pihak lain tersebut. Mungkin itu masukan dari kami, hanya saja ya proses bagaimana mengalokasikan atau memberikan akses kepada pihak lain tersebut hanya yang perlu ada semacam mekanisme apakah difasilitasi dengan mekanisme pengadaan tanah skala kecil atau sejenisnya. Mungkin ini yang perlu pimpinan rapat. Ini kesempatan sama pihak keluarga. Saya mau minta desain dulu apakah yang di tembok itu jalan rumah. Pasti rencana jalan. Posisi sekarang jalan itu Nggak ada untuk dipagar. Di belakangnya juga masih lahan kosong. udah kira aja deh. Pasti Pak Camat sama Pak Lurah tahu di tembok nggak? Prosesnya. Jadi proses penembokan itu nggak ada. Jangankan untuk penembok jalan Pak, penembok pekarangan, bikin kandang ayam pun harus ada IMB-nya. Bikin kandang ayam pun harus ada IMB-nya. Karena nggak ada IMB-nya bukan. Benar nggak Pak? Ya. Jadi kalau Pak Lurah sama Pak Camat tidak mengetahui di tembok, kalau diklarifikasi Pak, diawasi dan kita ini penembokannya. Kita aja mungkin dari saya Pak Lurah. Ini ada apa? Sama sebenarnya orang bisik-bisikan saya untuk kepada Bapak. Jadi dia mengarahkan Pak Camat, Pak Lurah, bagaimanapun ini sebuah
sebuah tantangan buat Pak Camat dan Pak Lurah. Ada satu pembangunan yang harusnya ada aturan terhadap pembangunan tersebut, tapi pembangunan tersebut ada tanpa ada payung hukum. Pasti Pak Camat tahu, Pak Lurah tahu. Nah, kita akhirnya sudah tahu seperti ini gimana. Kenapa bisa itu pembangunan tembok ada di wilayah jajahannya Pak Camat sama Pak Lurah, tetapi tidak tahu. Gitu. Pertanggungjawabannya itu bagaimana, Pak? Karena bagaimanapun saya dengan camat saya, contoh, itu Pak Camat tahu semua. Sampai ada jarum jatuh dia tahu. Apalagi ini hal pelanggaran yang jelas-jelas temboknya cukup besar kali ya. Tidak ada IMP, belum ada. Lalu Pak Camat dan Pak Lurah ya seyogianya bertanggung jawab sebagai pemimpin wilayah. Jadi kita mau tahu jawaban dari Pak Camat Pak Lurah dulu sekarang. Itu kenapa bisa terjadi pembangunan tanpa payung hukum? Ya, itu dulu Pak. Kita mau berangkat di situ supaya kita tahu nanti ini menelusurnya ini kemana. Oke ya. Mohon izin. Jadi terkait dengan tembok itu yang kelurahan tahu itu lokasi pergudangan, lokasi pabrik, perkantoran yang lahannya tadi milik dari Chandra Gunawan. Jadi jalan masuk ke dalam itu menurut cerita dia yang tahu. Nah, yang kami tahu kalau tanah yang dibangun dengan tembok ya kami tidak bisa artinya ikut campur karena memang yang kami tahu, yang kami dengar menurut catatan lurah itu lokasi tanah itu. Nah, oke, dari Oke ya, teman-teman semua Bapak Ibu, jadi gini aja. Pada kesempatan ini saya langsung simpulkan aja ya. Harus simpulkan. Yang pertama, kayak gitu kita akan datang ke sana, ke lokasi, ya, stasiun PD Perjuangan dan lokasi, kayak gitu. Dan jikalau tidak ada satu pun bukti valid, itu kita langsung dibongkar. Yang kedua, sebenarnya itu jelas kayak gitu. Dalam berbagai peraturan undang-undangan sudah jelas, tadi sudah saya sampaikan kayak gitu. Dalam KUH Perdata juga sudah disebutkan kayak gitu bahwa jalan itu adalah hak gitu. Dan kalau nggak jalan bisa menyampaikan, mengajukan ke pemilik perkara rumah ataupun kepada negara seperti itu. Dan ini sudah ada. Kemudian yang ketiga, ini sudah inkrah kena eksekusi. Jurisprudensinya sudah mutlak kayak gitu. Nah, jangan sampai ini menimbulkan tafsir atau kecurigaan publik terhadap kasus ini. Gitu loh. Ada pengadilan, ada MA, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, sebetulnya kan ini hal yang sangat anomali, nggak lazim. Karena setahu saya, kita anggota DPRD kan selama ini kan banyak dapat pengaduan
misalnya IUB gitu, Pak Joni misalnya dapat pengaduan dari warga di Papua, Koja, Pak kami ini cuma lebar cuma setengah senti aja langsung datengin, nggak boleh gitu kan? Itu kenapa tuh lahannya si warga itu gitu? Apa sertifikat apa gitu kan? Nah ini dimilik umum dan zonasinya udah pasti bukan zonasi permukiman atau apa gitu. Nah, jadi secara logisnya ini pasti janggal. Ada tema seperti itu. Nanti juga ada potret dari Cilata, ya, ada potret. Nah, potret ini kan sudah jelas, ya kan? Mana zona pemukiman, zona jalan dan sebagainya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tolong siapkan waktu. Pilihannya besok ada 2. Siapkan bahannya kalau memang itu dianggap legalnya seperti apa, dan pasti nggak legal juga, pasti gitu kan. Yang kedua, pilihannya adalah segera dibongkar, terhitung kita sampai di sana, kayak gitu. Ya, kalau nggak nanti akan ada proses berikutnya. Itu aja kira-kira. Silakan Bu Arok, singkat aja ya. Ada langsung aja. Sebelum tanda penolakan setiap ada bukti pernyataan bahwa dia akan menuntut sesuai apa-apa. Itu Nanti aja. Jadi kami nggak perlu Pak, cek semua, ini semua udah punya PDB, cuma lokasi saya ini ada mengisi secara di sini dan juga ditutup. Kalau itu kan dokumen kami lapangan aja, kami beli lapangan aja. Oke ya gitu ya. Nanti minggu depan kita jadwalkan kita kesana ya, seperti itu, teman-teman. Oke, sebelum ditutup, Pak Joni bisa sampaikan kabarnya. Saya lebih memantulkan kembali apa yang kita bicarakan. Jadi begini, objek ini sudah ada putusan pengadilan dan sudah dieksekusi, diketahui oleh polisi. Kemudian tidak sampai 1 hari pasang kembali. Ya mungkin bikin perkara lain dan sebagainya. Nah, saya berharap begini, Pemprov DKI Jakarta memang mindsetnya sudah harus berubah. Saya mohon maaf nih, saya bisa menduga-duga. Ibu Ahok ini posisinya lemah. Sudah lemah, marginal. Saya juga nggak mau menuduh bahwa sudah ada begini-begini, enggak. Oleh karena itu, saya berharap kepada pihak kurang, kecamatan dan sebagainya nanti berkaitan. Kita tidak membuat kita lagi jangan lagi ngalesna. Kalau memang kami bisa membuktikan, itu loh maksud kita. Karena bagi kami juga proses kebutuhan kalau ada misalnya kekilapan dilakukan di hari-hari yang baru, kita juga mau kok menuntut itu yang penting kita lakukan berarti hal yang baru untuk jauh lebih baik. Ya, karena fraksi PD Perjuangan punya pemikiran begini. Bagaimana ketika masyarakat menyampaikan pengaduan kepada DPRD, berarti mereka sudah menonton. Saya sebenarnya telepon Pak Wali Kota langsung itu, Pak Wali datang sebelum itu. Udahlah, kita juga paham lah ya, dapat sibuk. Tapi saya sebenarnya lebih suka kalau ada wali kota yang lain. Kenapa? Persoalan satu pribadi pun itu adalah warga Jakarta. Dan itu penting. Jangan mereka dianggap adalah seperti itu. Tapi mudah-mudahan Pak Wali Kota memang ada yang sangat-sangat sibuk. Yang saya hargai, sampaikan salam saya kepada Pak Wali Kota. Ya, Pak Juni juga warga Jakarta Utara. Suatu saat saya akan datang ke Singapura. Ya kan? Itu yang terakhir saya sampaikan, mudah-mudahan dari pertemuan kita ini tidak ada sanksi juga bahwa kami membagi kita membela Ibu Ahok ini tidak, tapi kami pengen menempatkan agar persoalan itu secara khusus. Mudah-mudahan Pemprov DKI Jakarta ke depan menjadi teladan bagi Pemprov di seluruh Indonesia. Kita
kita punya semua. Ya, kita punya uang, kita punya sumber daya manusia yang bagus, dekat dengan pemerintah pusat. Kenapa kita katakan juga Pak, banyak sekali pengaduan kepada fraksi PDI Perjuangan menyangkut tanah rakyat dan proses Pemprov atau Pemprov tidak tegas menegakkan aturan kepada orang-orang. Makanya Ibu Mary sekarang sudah membentuk tim untuk membuat Perda hak inisiatif, Perda pelayanan publik. Undang-undangnya sudah ada. Karena kami pengen supaya pelayanan publik itu memang betul-betul tertanam yang basisnya adalah tidak diskriminatif dan pelayanan itu berkualitas. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Lurah, Satpol PP, Biro Hukum, dan BPN yang kabinet sedikit bicara terkait pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Pak Camat, Biro Hukum, Satpol PP, dan Kepala terkait permasalahan apa Pak? Ya, singkatnya pengaduan kami adalah persoalan akses masuk ke tanah klien kami bernama Tiongkok. Dari akses tersebut sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan kalau tidak ada sengketa antara Tiongkok dengan Chandra Gunawan DKK. Kami sejak awal 12 tahun terakhir fokus kepada upaya penegakan hak-hak klien kami lewat lembaga peradilan yang ada. Nah, lawan kami tidak hanya fokus kepada upaya penegakan hukumnya, tapi juga melakukan upaya ekstrayudisial. Apa itu? Yaitu memblokade akses masuk klien kami. Begitu. Klien kami tentunya bahagia. SHM lawannya dibatalkan. 3 SHM lawan, Chandra Gunawan, Bunian Leo, dan Andreas Sulaiman dibatalkan. Tentunya itu memukul mereka dengan sangat berat. Nah, saya kira upaya mereka melakukan ekstrajudisial pemutus hukum. Tetapi kita mencoba bagaimana kalau bisa di antara warga yang bersengketa, kalau bisa penyelesaian secara damai. Ada mediasinya. Ada mediasinya. Kalau kita lebih mengutamakan itu. Tuh. Tetapi kalau misalnya di antara masyarakat itu ada perbedaan, kemudian katakanlah misalnya kayak Pemagaran ini, ya kan, tidak ada IMB-nya, ya kan kita minta kepada Pemda ya harus ada izin dong, ya paling kita mengingatkan Pemda, kita nggak bisa mengingatkan masyarakat, bukan wewenang kita itu gitu loh, hanya seputar itu Pak. Tapi katanya sidangnya sudah dimenangkan, tapi kenapa masih ditahan? Nah itulah makanya saya datang ke sini meninjau, ya. Tapi kalau saya mau mengatakan sekarang posisinya A, B, C, saya kan belum berani mengatakan itu. Ya, kan saya sudah mendengarkan dari pihak Ibu Ahok ya. Nanti saya udah batu-batu besar, batu kali besar, ekskavator tua, lalu di baliknya lagi, di belakangnya lagi sekitar 20 meter dari cor tembok beton pertama, ada cor tembok 60 cm tebalnya, tingginya 2 meter, melintasi ujung jalan sampai ujung jalan, sekitar 11 meter. Jadi saya kira niatnya sudah jelas, bukan membangun tembok lazimnya, tapi tembok ini khusus diperuntukkan untuk memblokade klien kami, Tiongkok. Nah sayangnya Pemda DKI sudah sekian lama, sudah banyak surat kami kirimkan, tidak pernah menanggapinya. Nah bersyukur sekali kami ada fraksi PDIP Perjuangan hanya dalam tempo 2 minggu setelah kami melaporkan masalah ini, mereka membuat tanggapan dengan mengirimkan surat undangan ke jajaran lembaga eksekutif. Jadi kami berterima kasih kepada fraksi PDIP Perjuangan di DKI karena sudah berinisiatif mengadakan pertemuan ini. Pertemuan ini kami melihatnya sangat produktif. Hanya dalam tempo singkat sudah teridentifikasi masalah bahwa cor tembok beton itu mesti berizin IMB. Apalagi cor tembok beton itu berada melintangi jalan akses menuju tanah klien kami.
Minggu depan, fraksi PDIP Perjuangan juga sudah membuat penegasan akan melakukan peninjauan ke lapangan langsung. Dan sudah mengultimatum camat dan lurah untuk melakukan pembongkaran segera kalau tidak ada bukti bahwa pembangunan cor tembok beton tersebut ada IMB. Sejak awal kami sudah menduga cor tembok beton itu adalah tindakan ekstrajudisial, upaya penguasaan fisik lawan atas tanah klien kami supaya tanah klien kami tercekik dan akhirnya dijual murah. Begitu.